Tolong dijaga jaraknya ya. Jaga jarak. Oke, yuk. Hari ini agak gini. Ya, jadi kebetulan alhamdulillah kan kalian tahu beberapa tahun ini kan ada permasalahan aku dengan partner ya gitu, dan alhamdulillah banget bulan lalu keputusan di pengadilan negeri Purwokerto bahwa kita terbukti tidak Wan prestasi. Jadi kita alhamdulillah menang di pengadilan negeri Purwokerto. Lalu saya juga lalu yang saya lihat ternyata beliau juga melaporkan saya di Polda, dilaporkan saya di Polda. Dan alhamdulillah lagi keputusannya sudah jelas bahwa dihentikan lidiknya dikarenakan bukan peristiwa pidana tapi perdata, jadi tidak diteruskan laporannya beliau. Nah, dikarenakan selama 1 tahun 2 tahun ini lumayan energi saya terkuras, pikiran saya dan juga keluarga, jadi saya ingin memulihkan nama baik juga, karena kan walaupun banyak yang support tapi pasti ada juga beberapa pihak yang merasa oh pasti begini nih, walaupun alhamdulillah di pengadilan sudah terbukti, tapi saya ya sudah berbicara sama suami dan keluarga juga kuasa hukum kita untuk melaporkan balik beliau untuk pencemaran nama baik dan lainnya gitu. Karena memang kan saya selama ini nggak pernah bicara gitu, saya respon sekalipun itu saat-saat awal, habis itu saya maunya juga ini nggak sampai sejauh ini gitu, tapi karena beliau juga beberapa kali ada di mana-mana untuk mengklarifikasi, jadi saya diam aja karena saya pikir tadinya nggak akan sejauh ini gitu, tapi setelah saya pikir-pikir lagi ini kan udah pencemaran nama baik, dan juga saya kan juga punya pekerjaan lain, saya juga punya banyak hal yang harus saya lakukan, jadi saya bersepakat dengan kuasa hukum dan keluarga untuk melaporkan balik, dan ini adalah BAP tambahan ya Pak ya. Dan juga ada beberapa laporan lain ya terkait dengan media sosial, jadi sekalian hari ini kita dapat. Kerugian materialnya berupa apa aja? Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi seperti kalian semua tahu bahwa kami kuasa hukum keluarga Mbak Asanti dan Mas Ahmad hari ini memenuhi panggilan polisi untuk Mbak Asanti memberikan beberapa keterangan tambahan sekaligus menyerahkan beberapa barang bukti terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang dialamatkan kepada Bunda Asanti. Oke. Kita sudah membuat laporan sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat 3, pasal 45 ya, ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 310, 311 dan 55 KUH pidana. Kenapa ini perlu kami lakukan? Yang pertama, Mbak Asanti ini adalah public figure. Beliau seorang pebisnis yang memiliki mitra bisnis. Beliau harus menjaga integritinya sebagai seorang pebisnis yang bertanggung jawab, sehingga beliau merasa perlu untuk memulihkan nama baik terhadap isu-isu yang berkembang di media sosial. Pertama. Kedua, ini juga sebuah proses pembelajaran buat kita semua, tidak hanya bagi pelapor, terlapor, tapi juga bagi semua pengguna media sosial, agar ke depan lebih berhati-hati, lebih bijaksana dalam memilih narasi untuk diposting, apalagi kalau sampai menyudutkan pihak lain. Itulah kenapa sekarang beliau ada di sini dan kami, karena kami akan melakukan hak hukum kami sebagai warga negara yang baik, sebagai seorang pebisnis yang memiliki integriti terhadap partner bisnisnya. Kira-kira seperti itu tujuan beliau datang kemari. Jadi yang dilaporkan ada berapa orang? Terkait apa aja? Untuk hal-hal yang terkait dengan terlapor, karena ini masih dalam proses penyidikan, mari kita sama-sama menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Silakan teman-teman nanti bicara langsung dengan orang yang berkompeten, which is penyidiknya langsung di cybercrime. Ya, mohon maaf kami tidak bisa mengeksplor itu di sini. Biar yang berkompeten yang lebih berkepentingan. Ya. Karena mungkin yang berikutnya menemani Tanggapannya seperti apa nih media sosial memanfaatkan waktu menemani Bunda? Iya, enggak. Sebenarnya kesini itu kan buat tambahan BAP kasus yang lama itu. Sekalian juga kita minta
petunjuk sama alhamdulillah terima kasih buat semua penyidik yang ada di cybercrime luar biasa membantu banget karena bagi kita kalau misalnya ngata-ngatain kita berdua yang apa kita sudah biasa tapi kalau ini udah ranahnya anak-anak apalagi anak saya perempuan kan ini sudah di luar batas jadi kita meminta petunjuk baiknya bagaimana karena saya juga bukan tipe orang yang sedikit-sedikit melapor sedikit-sedikit lapor kan enggak kebetulan ini ada laporan lain sekalian tadi minta petunjuk ke kasus yang Kasih petunjuknya, laporin atau gimana? nah itu Kita kaji. itu kita kaji yang jelas sekarang saya yang laporan ini adalah laporan kasus yang lama karena ini juga saya nggak akan ngelapor kalau nggak dilaporin duluan tapi alhamdulillahnya laporan beliau tidak terbukti dan alhamdulillah juga di pengadilan negeri alhamdulillah kita tidak terbukti juga tapi kita tidak tahu beliau akan banding atau enggak tapi bagi saya di stage awal aja udah terlihat bahwa nggak terbukti apa yang dituduhkan itu saya bagi saya udah Untuk yang Loli sendiri gimana tanggapannya? ya tadi saya juga tanya-tanya sama Kita berkonsultasi lah. konsultasi sama pihak penyidik juga karena kan juga saya nggak mau apa-apa sedikit karena bagi saya dari 10 tahun kita bersama di medsos sudah banyak banget macam-macam saya nggak pernah laporin kan gitu karena bagi saya udahlah gitu tapi kalau udah ranahnya ke anak-anak dan udah parah ya kalau cuma dikatain jelek apa bodo amat gitu tapi kalau ngatainnya udah di hal-hal yang menurut saya mengerikan itu kan kita orang tua nggak ada yang senang kalau anaknya dibegitukan jadi tadi kita juga minta petunjuk baiknya seperti apa gitu tapi lebih ke laporan kita menambah BAP kita yang untuk kasus yang Berarti tidak ada kata maaf kemudian yang terkait Loli di net. nggak tahu nanti kita lihat Loli itu begini, mungkin perlu saya jelaskan. Untuk kesnya Loli, Bunda dan Mas Anang masih mereservir hak hukumnya. Begitupun keluarga besar. Kalau dirasa perkembangannya semakin parah, semakin buruk, maka beliau berdua dengan tidak segan-segan akan melakukan upaya hukum. walaupun Makanya kembali beliau menghimbau kepada orang di luar sana, berbijaklah, berhati-hatilah dalam membuat narasi di media sosial. Karena ini menyangkut masa depan anak orang lain, karena kan depan kalau anak-anak. tiba-tiba anak kita Ya. misalnya mau menikah nanti dikabarin buruk-buruk nanti dia jadi stres atau apa atau nanti anak kita yang kecil atau anak kita pokoknya anaknya ada 4 gitu nanti takutnya kalau pihak lainnya nggak menerima atau percaya atau apa kan itu nggak bisa baik kan gitu. Jadi kita meminta petunjuk baiknya gimana supaya ke depan nggak ada yang bisa nggak berani sejauh ini lagi. Nggak akan kemarin kita bisa buktikan kan sudah dirilis di Instagramnya Bunda. Tapi orangnya, tapi tantenya sudah meminta maaf katanya. Artinya bahwa kita bisa merilis itu bahwa hal-hal seperti itu di Indonesia saya setuju bahwa pergunakanlah sosial media dengan tujuan yang baik dan dengan cara yang baik karena apapun juga pasti hal seperti itu akan terjadi karena kita bisa mengungkapkan hanya dengan data yang kita punya pun hanya kita berdiskusi menurut petunjuk dari sini arahan bagaimana yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi ini bukan khusus buat itu loh ya, kita benar-benar pas banget memang momennya gitu. Ya, momennya. Pas kita dimintain BAP tambahan buat kasus yang lama, akhirnya pas kejadian ini kan kemarin, jadi kita sekalian minta petunjuknya dan kalau kita rasa udah kelewatan banget, makanya kita ya tadi diwanti-wanti sama kuasa hukum kita bahwa kita akan melihat gimana nih Perkembangannya. Ya. Tapi saya lebih fokus ke permasalahan yang saya laporkan ke. Bun, respon Loli seperti Loli apa, sendiri Bun? gimana kondisi Bun dapat perlakuan seperti itu? Ya kalau cuma dikatain oplas, dikatain apa dia masih tegar, tapi begitu udah dikatainnya hal-hal yang berbau terlalu jauh, dia pasti terganggu, dia pasti merasa Bunda kok kayak gini sih, apalagi kan sekarang dia merasa dia lagi deket juga sama orang, takutnya begini ya kan banyak berpikiran begitu. Kalau dibiarkan takutnya tambah makin parah soalnya gitu bahasanya kan kita jadi orang tua juga nggak terima dong lihat anak digituin kan gitu. Berarti awalnya Loli mengadu ke Bunda sama Mas Anang atau bagaimana sih? Awalnya tuh yang ngadu ke saya fans yang ngaduin, terus akhirnya si Loli akhirnya aku juga belum tahu karena aku tuh orang yang jarang banget baca komen, baca apa, aku cuma jualan gitu, atau posting diri, posting bisnis kan jarang bacain, misalnya bacain yang gitu-gitu atau ngeliatin yang begitu-gitu lah gitu, karena aku juga yang megang medsos tuh kan ada Vindika juga gitu, jadi kadang dia yang ngasih tahu, akhirnya Loli juga ngasih tahu Bun, ini kok begini ya, gini-gini, padahal dia biasanya orang paling kuat kalau dikatain dulu apa-apa, tapi begitu udah yang berbau hal-hal yang seperti ini dia sedih lah pasti gitu.
Bun, soal rumah gimana Bun yang susah? Aduh, Wis ya. Mas Ana mungkin menemani Aduh, Bunda lapor sendiri ini seperti apa Iya, nih hari kan ini. nih kan karena kan Bunda kan agak lemah atau seperti apa mungkin menenangkan Lebih tegang dari anu. mungkin kan dia baik dong, apa suami yang mau nemenin. Tadi aku udah bilang kamu nggak usah, aku kan ada kuasa hukum yang nemenin. Dia bilang enggak, aku harus nemenin gitu. Kan saya suami siapa? Bunda sedikit belum. Alasannya di mobil kita Itu Aduh. produksi dalam negeri dan wajib untuk ayo. didukung. Bunda sedikit belum ada mau. Intinya aku mau tahu aja ini adalah bukan laporan dari yang gara-gara medsosnya Loli loh ya. Ini hanya itu tambahan saya berdiskusi gitu. Tapi ini adalah penambahan BAP dari kasus yang lama karena kalau saya nggak laporin kan juga ini kan menyangkut nama baik. Jadi saya melapor balik. Bun, kasus yang lama ini udah laporan kan tadi kata Bunda kan Udah. kapan Sudah kita Udah. buat kapan tanggal akhir tahun lalu. Akhir tahun Akhir lalu tahun kita- masih proses jadi penyidikan. gini, begitu dia melaporkan kita pidana, kita langsung lapor balik gitu. Dan alhamdulillah laporannya dia juga tidak terbukti ke kita dan yang di PN sudah dihentikan, yang di PN juga alhamdulillah kita terbukti tidak Uang prestasi. wet prestasi. Selanjutnya akan seperti apa? Ya kita ikutin, kalau beliau banding lagi saya akan ikut lagi. Yang penting saya senangnya di awal udah sesuai, maksudnya emang ini fakta yang terjadi gitu loh. Tapi kenapa saya laporkan balik lah karena memang menurut saya sudah terlalu berlarut-larut ya, tidak ada penyelesaian yang baik juga. Jadi memang mungkin untuk memulihkan nama baik juga dari pihak keluarga dan juga rekan-rekan partner saya yang lain menyarankan untuk melaporkan balik supaya juga ini kan nama baik kita. Tapi lega nggak sih Bu? Lega banget, makasih ya kuasa hukumku semua. Karena selama di Purwokerto saya kan nggak bisa datang sidang. Kebetulan lagi COVID kan, jadi sidangnya selalu pas COVID-nya lagi awal-awal di Indonesia lagi tinggi-tingginya. Jadi nggak bisa datang sidang, jadi diwakilkan oleh beliau-beliau. Saya juga deg-degan sih kalau nggak bisa datang, karena kan itu daerahnya yang bersangkutan kan. Karena saya nggak bisa datang, kalau beliau kan bisa kapan aja datang. Tapi alhamdulillah ya, insya Allah kalau kita benar sampai manapun akan benar. Oke, cukup teman-teman ya. Cukup ya. Thank you. Awas hati. Ada aja, jangan. Bunda yang soal Aurel nikah di GBK gimana Bunda? Bunda yang soal Aurel nikah di GBK gimana? Ya Bunda, masalah belum ketemu sama keluarganya Atta gimana Bunda? Iya, Bunda belum ketemu. Bunda belum ketemu sama keluarganya Atta gimana Bunda? Mas Anang gimana belum ketemu sama keluarganya Atta Mas Anang? Tanggal tapi udah ditentuin Mas Anang. kalau review 1 sampai 100 berapa? Mau? 99,9999. Bagus. Ada satu milik Allah. Lebih ke apa Mas? Lebih ke apa? Speknya maksudnya yang besar. bakal untuk off-road berarti ya? Kasih jalan.